Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita tentang Ramadan yang datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ramadan datang, syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Lalu yang menjadi pertanyaan besar, hadis ini sangat populer di bulan ini. Namun saya tidak akan membahas dari sisi yang sudah umum. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah kita merasakan syaitan itu sudah jauh dari kita? Benarkah kemudian syaitan berhenti mengganggu manusia di bulan Ramadan? Di mana sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemahaperkasaanmu ya Allah, aku akan sesatkan umat manusia. Ayat lain di surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan azam, tekad kuat iblis untuk menyesatkan manusia. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, atas dasar kamu menyesatkan atau akan menghukumku nanti di akhirat, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk menghalangi seluruh umat manusia anak keturunan Nabi Adam dari jalan yang lurus. Yang dimaksud adalah Islam. Kalau kita buka ayat 16 surat Al-A'raf ini, ternyata iblis tahu betul Islam itu lurus. Lalu ayat berikutnya dilanjutkan, summa la'atiyannahum min baini aidihim. Teknisnya, lalu aku akan datangi mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari sisi kiri. Sebelum ujung ayat ini kita butuh bertanya, apakah gangguan syaitan, penyesatan iblis pernah ada yang merasakan? Atau selama ini umat Islam terjebak pada memahami gangguan iblis itu dalam bentuk kesurupan, sakit tiba-tiba, stroke di tempat kerja, usaha yang begitu sedang maju jatuh seketika? Apakah ini yang kita sebut gangguan iblis? Atau tiba-tiba seorang istri benci kepada suami, atau suami tiba-tiba cinta sama istri orang? Apakah ini kita sebut hanya ini gangguan? Karena iblis mengatakan, diabadikan kalimatnya di ayat 17 surat Al-A'raf, summa la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan kiri mereka. Ini sungguh mengejutkan. Adakah di antara kita yang pernah merasakannya dengan nyata? Saya yakin tidak. Karena sahabat Ibnu Abbas ketika menjelaskan ayat ini, maka ternyata yang dimaksud dalam ayat ini adalah arah depan yang betul-betul kita nikmati, atau dari arah belakang yang betul-betul kita kejar, sehingga kita tidak merasakan bahwa itu adalah penyesatan iblis. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, summa la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi mereka dari arah seluruh kehidupan yang terkait dengan akhirat. Umat manusia diragukan terhadap kehidupan setelah mati. Manusia, umat masyarakat ini secara luas cenderung memahami bahwa kematian adalah ujung dari semua penderitaan dalam hidup di dunia. Ketika kita lemah dalam iman kepada hari akhir, maka lutut yang sudah mengapur, badan yang sudah mulai sakit tidak lagi kita pandang sebagai ruang Allah sedang memberikan pahala-pahala untuk kita temukan di akhirat. Maka dari arah kehidupan akhirat, kata sahabat Ibnu Abbas, manusia akan dimunculkan keraguan, manusia akan dimunculkan bagaimana dia mengingkari. Bahkan dalam pendidikan kita, berapa banyak yang kemudian sangat jauh dalam setiap disiplin ilmu, mungkin sangat langka membahas bahwa semua keahlian yang kita tekuni ini adalah ujungnya pertanggungjawaban di akhirat dari arah depan.
Kenapa arah depan? Bahwa kehidupan akhirat itulah sadar maupun tidak kita sedang melangkah ke hadapan, yaitu ke akhirat. Lalu sahabat Ibnu Abbas menjelaskan lebih lanjut tentang wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Dari arah belakang dijelaskan bahwa belakang yang dimaksud adalah kehidupan dunia yang pasti akan kita tinggalkan, lalu kita akan berlalu melanjutkan perjalanan ke akhirat. Dari arah belakang inilah jabatan, pangkat, harta, bisnis, keluarga dan ketenaran itu semua dikejar oleh manusia. Siapa yang akan mengira kalau ini adalah tipu daya syaitan? Sahabat Ibnu Abbas jauh berpikir ke depan, bahwa min khalfihim, dari arah belakang kita akan digelayuti oleh kehidupan dunia. Berapa orang yang sudah di atas 70 tahun masih berpikir tentang tanah luas, rumah yang harus dia wariskan, istri yang nanggung masih cantik sementara dia sudah menua. Siapa yang akan mewarisi? Siapa akan melanjutkan kehidupan usaha ini? Masih terfikir bagaimana cucu nanti berbiaya dalam sekolahnya. Sementara ini semua akan kita tinggalkan. Ketika kita mengejar dunia, para orang tua berusaha mencari nafkah dengan halal. Ternyata begitu dia wafat, dia wariskan harta halal ini. Kalau kemudian anak cucunya tidak memahami kehidupan dunia ini akan berakhir, lalu cenderung mereka gunakan untuk maksiat, maka yang mendapatkan ayahnya mendapatkan harta ini dengan halal, sementara anak keturunannya menggunakan dia untuk masuk neraka. Siapakah di antara kita kemudian seperti ayat yang tadi kita simak, ketika Ya'qub alaihissalam bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Yang dia khawatirkan adalah apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Qalu na'budu ilahak. Kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah. Ini arah belakang. Lebih lanjut sahabat Ibnu Abbas menjelaskan dari arah kanan. Dari arah kanan adalah umuruddin, semua masalah terkait dengan agama, ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimunculkan syak terhadap agama, dimunculkan keraguan terhadap ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW tuntun, dimunculkan pertentangan antar umat manusia, satu sama lain menilai ibadah, antara yang sedekap lebih atas dengan yang sedekap agak bawah, antara yang kunut dengan yang tidak, dibuat berantem. Ini salah satu yang dimaksud an aimanihim. Masalah mulai hari Rabu atau hari Kamis, rasanya sepanjang tahun kita akan mendapatkan setiap kali Ramadan datang sidang isbat pasti ada berbeda. Maka kalau kemudian perbedaan-perbedaan kecil yang masing-masing memiliki sumber dari hadis Rasulullah SAW menyebabkan kita terpecah, maka kita terperangkap pada tipu daya syaitan. Masjid ini namanya amanah. Amanahnya adalah untuk menyatukan umat dari berbagai kalangan, pemahaman atau organisasi. Maka kalau masjid ini ternyata menjadikan orang terpecah belah, maka kita sudah terjerumus pada tipu daya syaitan yang sudah berazam wa an aimanihim, kami akan datang dari arah kanan mereka. Lebih lanjut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka. Rupanya yang dimaksud adalah dari segala sesuatu yang terkait dengan kemaksiatan, segala sesuatu yang menjerumuskan pada dosa. Ini iblis berazam untuk la uzayyinanna lahum a'malahum. Aku akan hiasi amal perbuatan mereka yang buruk, sehingga perbuatan buruk ini dipandang sebagai sesuatu yang indah, dipromosikan dengan sangat, didorong orang untuk mengejar ketenaran dengan semua yang terkait dengan kemaksiatan. Siapa yang akan menyadari ini adalah tipu daya syaitan kalau bukan karena kita mengikuti kepada pemahaman para sahabat as-salafus salih, seorang sahabat yang didoakan langsung untuk memahami Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya usaha kita memahami ayat, ada dua arah yang tidak disebut dalam ayat ini, arah bawah dan arah atas. Dari manapun arah syaitan ingin menyesatkan kita, ketika seorang hamba sujud merendahkan bagian yang paling dia hormati dari jasadnya, dia mendekat kepada Allah dalam sujud, 7 anggotanya melekat dalam tanah.
maka atas adalah arah datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bisa disesatkan? Sering kita dengar may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya petunjuk, maka tidak akan pernah disesatkan oleh siapapun. Maka Ramadan ini menjadi momen kita untuk mendekat kepada Allah. Ada sujud, posisi terdekat seorang hamba yang akan datang satu malam dalam bulan ini di akhir Ramadan. Wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah kepada Allah. Dan surat setelahnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam Lailatul Qadar ini ada momen, disitulah kita beribadah lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita, memberikan kita keberkahan usia, waktu dan tenaga untuk terus mengais nafkah, mengais yang halal, mencari jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dzamb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.